نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد كيف حالكم جميعا طيبون؟ Alhamdulillah tayyibun wa kaifa haluka Ustaz Al-Karim. ما شاء الله الحمد لله حياكم الله حياكم الله نبدأ إن شاء الله Insyaallah. بسم الله الرحمن الرحيم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir li masyayikhina wa li walidihim wa liman ajazahum ila muntahi isnadihim wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Qala musannifu al-Imam Alauddin Ibn al-Attar Asy-Syafi'i fi kitabih Al-'Uddah. Al-haditsul khamis. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaqi mala Allah quburahum wa buyutahum naran kama shaghaluna 'ani salatil wusta hatta ghabat asy-syamsu. Wa fil lafdhin li muslimin shaghaluna 'ani salatil wusta salatil 'asri thumma sallaha baina al-maghrib wa isya'i. Walau an Abdullah bin Mas'ud anhu qala habasa musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an salatil 'asri hatta ahmarrat asy-syamsu aw isfarrat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaghaluna 'ani salatil wusta salatil asri wa Allah ajwafahum wa quburahum nara au hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara. Nah, dari Ali radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW bersabda, kosong habis. Ya, Nabi berkata pada hari perang Khandaq. Afwan, sekejap. Nah, Nabi bersabda ketika hari perang Khandaq, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan mereka dan yaitu orang-orang musyrik dan rumah-rumah mereka dengan api sebagaimana mereka menyibukkan kita daripada sholat wusta sampai tenggelamnya matahari. Hadis Bukhari. Ini gimana mau mentafsirkannya mal Allah kuburahum nar. Semoga Allah penuhi kubur mereka dengan api. Al hada laisa itsbat li adabil qabri. Apakah ini bukan isbat terhadap adab kubur? Nah, kemudian lafaz Muslim dalam Sahih Muslim, syaghaluna sholatil wusta, mereka menyibukkan kami daripada sholat wusta, yaitu sholat asar. Kemudian Nabi SAW sholat asar bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya. Dan walahu an Abdullah bin Mas'ud, dan bagi Imam Muslim, riwayatnya Imam Muslim juga. Ibnu Mas'ud berkata, orang-orang musyrik menahan Nabi SAW dalam peperangan, sehingga Nabi tidak sempat untuk sholat asar sampai matahari merah atau menjadi kuning. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka menyibukkan kita daripada sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi rongga mereka dan kubur mereka dengan api. Semoga Allah menaburkan atau memenuhi rongga-rongga mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. 6. Perang Khandaq. Halaman 304. Targetnya nih habis nih bab salatnya. Sehingga besok kita masuk ke bab salat jamaah. 6. Tsumma shallaha bainal maghribi wal isya'i. Kemudian Nabi SAW salat asar di antara maghrib dan isya. Fihi kalaman. Ahaduhuma anna ta'khirahu lil asri wa ikhrajuha an waqtiha. Hal kana amdan aw sahwan. Jadi Nabi SAW mentakhirkan sholat asar sehingga keluar dari waktunya. Karena Nabi sholatnya itu bainal maghrib wal isya. Apakah amdan atau sahwan? Apakah sengaja atau memang tidak disengaja?
Faman qala amdan ja'ala syughlal aduwi lahum udhran. Taib, mereka yang berpendapat amdan disengaja oleh Nabi SAW. Taib, jadi kesibukan Nabi berperang waktu itu adalah udzur. Kesibukan Nabi berperang dalam peristiwa Khandaq itu adalah udzur. Fi ta'khiriha an waqtiha, sehingga Nabi mentakhirkan salat asar sampai keluar waktunya. Wa qala kana hadza qabla nuzuli salatil khauf. Nih, Kang, kejadian ini sebelum turunnya cara ataupun ayat tentang salat khauf. Jadi kalau ada tata cara dalam salat khauf, maka Nabi SAW tidak akan mungkin mentakhirkan salatnya sampai ke maghrib. Kenapa? Karena salat khauf dengan berbagai macam hay'ah, musuh di arah kiblat atau di selain arah kiblat, atau ketika inda iltiham, ketika perang berkecamuk, maka tetap disyariatkan untuk sholat. Gitu. Nah, ini sebelum demikian. Wa amma ba'da nuzuliha wa ilal an fala yajuzu ta'khiruha. Nah, setelah turunnya syariat sholat khauf, ayat tentang sholat khauf, sampai sekarang, maka tidak boleh untuk mentakhirkan sholat apapun. Paham ya? Jadi sibuk bekerja sehingga mentakhirkan sholat. Kenapa? Karena Nabi juga disibukkan dalam perang Khandaq, maka Nabi takhir. Kenapa saya nggak boleh, gitu kan? Ya, karena Nabi kan belum turun sholat khauf. Sudah turun sholat khauf, maka Nabi akan sholat. Bagaimanapun keadaan perang tersebut, bagaimana berkecamuknya perang, maka pasti Nabi akan sholat tepat pada waktunya. Nah, antum sekarang apakah dalam keadaan khauf atau tidak? Sibuk di pasar, sibuk di pekerjaan, gitu. Bal tusalla ala hasbi halati syiddatil khaufi ala ma huwa ma'rufun min anwa'iha indal ulama. Bahkan sholat dalam keadaan syiddatul khauf, dalam keadaan perang berkecamuk sangat dahsyat, dengan cara ma'rufun, dengan cara yang diketahui, dengan berbagai macamnya sholat khauf indal ulama, menurut alim ulama. Kemudian wa fil muwatta tsumma alladhi waqa fi sahihaini, yang Nabi ketinggalan salatnya dalam hadis ini adalah salat wusta, salat asar. Tsumma alladhi waqa fi sahihain, kemudian dalam Bukhari dan Muslim, annal muakhkhar salatul asri wa dhahiruhu annahu lam yafut ghairuha. Nah, dalam Bukhari dan Muslim ini yang kita baca tadi, yang kita dengar tadi, yang ketinggalan itu adalah salat asar. Yang ketinggalan salat asar, dan tidak ada salat yang lain kecuali salat asar dalam Bukhari dan Muslim. Wa fil muwatta, dalam riwayat muwatta, annaha salatul dhuhri wal asri, dua salat. Dalam muwatta sibuk perang sehingga tidak mengerjakan salat asar dan salat zuhur. 2. Wa fi ghairihi, dan dalam riwayat yang lain selain Bukhari, Muslim dan Muwatta. Nabi SAW akhara 4 salawatin. Nabi SAW mentakhirkan 4 salat. Salat zuhur tidak pada waktunya, salat asar, kemudian salat maghrib dan salat isya. 4. 4. Hatta dhahaba huwiyun minal laili. Tapi ini masih masuk salat isya. Berarti aslinya yang faitahnya itu berarti 3 salat. Zuhur, asar, dan maghrib. Karena dikerjakan pada waktu salat isya. Salat isyanya berarti adaan. Yang lainnya baru qadaan. Gitu. Wa tariqu jam'i baina hadhihi riwayah. Nah, terus gimana? Tuh benar mana? Apakah riwayat Bukhari dengan Muslim salat asar saja? Apakah riwayat Muwatta zuhur dengan asar? Atau riwayat yang lain zuhur, asar, maghrib, dan isya? Wa tariqu jam'i baina hadhihi riwayat. Bagaimana cara mengumpulkan semua riwayat ini? Anna waqatal khandaqi baqiyat ayyam. Perang Khandaq itu enggak 1 hari, Pak. Perang Khandaq itu berhari-hari. Fakana hadza fi ba'dil ayyam wa hadza fi ba'diha wallahu a'lam. Jadi kejadian dalam Sahih Bukhari dengan Muslim dalam Umdatul Ahkam itu dalam sebagian hari. Kejadian itu dalam 1 hari di antara beberapa hari peperangan Khandaq. Paham ya? Kejadiannya 1 hari, di antara hari-hari ketika peperangan Khandaq. Nabi ketinggalan salat asar, dikerjakan pada waktu maghrib. Kemudian di hari yang lain, Nabi ketinggalan 4 kali salat yang dikerjakan pada waktu salat isya, zuhur, asar, maghrib.
Baik, al-kalamu tsani hal salatu sasam laha baina waqtil maghrib wal isya am baina fi'lihima. Nah, Nabi SAW ini apakah yang dikerjakan oleh Nabi SAW ini antara waktu maghrib dan isya? Antara waktu maghrib dan isya. Apakah antara waktu maghrib dan isya atau baina fi'lihima, atau antara mengerjakan sholatnya? Sholat maghrib, sholat isya, bain, pertengahan. Nah, maka Nabi sholat, apakah di antara waktu maghrib dan isya? Waktu. Di antara waktu maghrib dan isya. Nyitung ya tuh. Di antara waktu maghrib dan isya. Taib. Nah, atau di antara mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya. Taib. Fa'in kulna baina waqtihima lazimau minhu at-tartibu fil fawaid. Nah, kalau seandainya baina waqtihima, taib, di antara waktu maghrib dan isya, maka adanya tertib dalam mengerjakan sholat fawaid. Jadi Nabi mengerjakan di antara waktu maghrib dan isya, di antara waktu maghrib dan isya. Berarti kalau demikian, berarti Nabi mengerjakan tertib nih. Kalau di antara maghrib dan isya, berarti Nabi mengerjakan sholat asar dulu, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya. Jadi tertib seperti gitu. Kalau dikerjakan waktu kembalinya. Wa fi madzhabul ulama au jabahu ba'dhum ma ittifaqihim ala istihbabi. Sebagian mewajibkan, tapi istihbab itu semua ulama sepakat. Jadi dalam mengkodok sholat itu bagusnya bukan wajib tapi muttafaq. Ya, muttafaq adalah sesuai dengan waktu. Karena kenapa? Karena inna sholata kanat ala mu'mina kitabam mauquta. Bahwasanya sholat itu telah diatur waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman. Jadi gimana salatnya? Lamun zuhur berarti zuhur, setelah zuhur apa asar, setelah asar apa maghrib, setelah maghrib apa isya, setelah isya apa subuh. Jadi sudah diatur waktunya. Jadi kalau mau mengerjakan fawaid, nah maka sekarang waktu apa? Sekarang waktu maghrib. Urutannya apa? Asar dulu atau maghrib dulu? Urutan nama asar lah, berarti fawaid dulu. Itu istihbab. Tapi enggak wajib. Nah, maka fa'in kulna baina fi'lihima lazima minhu an takuna al-asru fa'ita ba'da salatil maghrib al-hadirah. Kalau di antara dua salat, bukan dua waktu, di antara dua salat, antara salat maghrib dan salat isya, berarti Nabi SAW mengerjakan salat asar itu setelah salat maghrib, sebelum salat isya. Paham ya? Setelah baina fi'lihima, tapi baina fi'lihima, di antara dua amal salat, yaitu di antara salat maghrib dan salat isya. Berarti Nabi SAW mengerjakan salat asar setelah salat maghrib dan sebelum salat isya, karena bain di tengah-tengah. Taib. Wadzalika la yarahu man yujibu tartib. Nah, kalau demikian berarti ini pandangan bagi mereka yang tidak mewajibkan tertib. Nah, ini kan boleh. Jadi kalau seandainya diarahkan itu masalah baina maghribi wal isya, itu kan hadisnya seperti itu. Tsumma shallaha baina maghribi wal isya. Kemudian Nabi salat baina maghrib wal isya. Kelak-kelak. Hari baina maghrib wal isya itu waktu atau fi'il. Kalau waktu, ya berarti antara maghrib dengan isya. Berarti udah masuk waktu maghrib. Yang penting sebelum waktu isya kan baina maghrib wal isya. Gitu. Berarti Nabi SAW salat asar, kemudian salat maghrib, kemudian salat isya karena waktu. Nah, berarti tertib. Nah, kalau yang kedua, tsumma shallaha bainal maghrib wal isya. Kemudian Nabi SAW salat bainal maghrib wal isya. Artinya apa? Artinya ada yang disembunyikan, salat bainal salatil maghrib wa salatil isya. Berarti Nabi salat maghrib bala, udah itu Nabi salat asar, udah itu Nabi salat isya. Berarti yang di sini tidak mewajibkan tertib. Salat faidah kerjakan bebas. Mau kerjakan salat hadirah dulu, tapi silakan. Mau kerjakan salat faidah dulu sih, silakan. Wabidzalika ihtimal lakin yahtaju ahaduhuma ila murajihin imma li wujubi tartib fil fawaid aw la li istihbabi. Baik. Bukan warada fi sahih Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bada bil asri tsumma shallal maghrib. Nah, dalam sahih Muslim Nabi SAW memulai salat asar dulu. Kemudian Nabi salat maghrib, fatarajjaha annahu shallal asra baina waqatihima. Berarti jelas bahwasanya Nabi itu bainal maghrib wal isya itu adalah waktu, bukan fi'il. Waktu bukan fi'il. La baina fi'lihima imma wujuban wa imma istihbaban. Bisa jadi wajib tertib,
bisa jadi istihbab, tertib. Baik. Wa qawluhu fi hadits Ibnu Mas'ud. Ilam anna asfirara asy-syamsi wa ihmiraraha waktu karahati salat. Jadi orang-orang musyrik menahan Nabi SAW ya karena berperang daripada sholat asar pada waktunya sampai matahari menguning atau memerah. Nah, matahari memerah ini waktu karohati sholat, waktu makruhnya sholat. Wa ma'lumun anna waqtal fadilah wal ikhtiyar wal jawaz bila karohah qablahu. Bahwasanya waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz itu tanpa adanya karohah. Nah, berarti sebelumnya, sebelum waktu matahari menjadi merah atau kuning. Fayakunu fi'luha inda isfirariha fi waqtil karahati lakinnau kana qabla nuzuli qauli ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbana lanau lakanat nazalat aw qimat fi halil khauf. Sama dengan yang tadi, bahwasanya ini belum turun ayat tentang salat khauf. Wa ma ahkamul hadis, halaman 306. Hukum yang berkaitan dengan hadis ini. Nah, fafihi dalilun ala jawazid du'a 'ala al-kufari bimithli hadha du'a wa 'ala al-ikhbari bisababi du'a li iqamatil udhri. Jadi bolehnya untuk mendoakan orang kafir seperti mana doa yang dibuat oleh Nabi ini. Wa 'ala al-ikhbari bisababi du'a, dan jelaskan sebab kenapa kami berdoa demikian. Li iqamatil udhri. Kenapa? Karena ada udzur. Nah, tidak mungkin Nabi SAW mendoakan orang kafir jojol begitu saja. Tidak ada sebab. Orang kafir tetangga baik segala macam, udah gitu didoakan perkataan yang fahisyah, semoga Allah bakar, semoga Allah segala macam. Nah, nggak ada sebab. Nabi jelaskan karena udzur. Kenapa? Karena mereka menahan kami untuk sholat asar pada waktunya. Hanya Nabi doakan demikian, semoga Allah penuhi kuburannya dengan api. Baik. Wa fi dhahiri dalilun ala infatat sul faridatu tuqda fi jama'ah. Zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau sholat fardu itu luput pada waktunya, maka diqodok dalam keadaan berjamaah juga. Wabihi qala ulama kafatan. Dan ini pendapat ulama kafatan. Ila ma huki an Laits bin Sa'id anna ma'na dzalika. Kecuali riwayat Laits bin Sa'id. Laits bin Sa'id mengatakan enggak demikian. Fa in sahha, lamun benar itu riwayat Laits bin Sa'id. Kalau betul itu riwayat dari Laits, kan judulnya juga hukiyah. Illa ma hukiyah, kecuali yang diriwayatkan daripada Laits bin Sa'ad. Kalau seandainya sahih fa mardud bi dhahiri hadis hadis, dengan zahir hadis ini. Wa bi sharihin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallatu bi ashabi jama'atan hina namu anha ba'da tulisan taib. Di sini misalkan Kang, di sini mana tandanya berjamaah kan? Lah di sini disebutkannya tsumma sholaha ifrad, tsumma sholaha. Kemudian yang lainnya yang ada tsumma sholaha itu aja. Tsumma sholaha itu aja. Tetapi dalam riwayat yang lain, Nabi yang tertinggalnya sholat subuh dalam safar. Safar. Kemudian Nabi bilang ke Bilal, ente jaga malamnya di Rosa. Jangan sampai kita luput sholat subuh. Kita capek sekali nih. Taib. Bilalnya nyarande, bersandar. Sudah gitu. Sudah begitu. Kemudian Bilal pun tertidur. Taib. Akhirnya karena panasnya matahari waktu isyraq, maka Nabi terbangun. Akhirnya bangunkan Bilal. Asarna gitu kan. Mana teh kumaha? Kan dicitahi rosa. Nah, jadi luput ya. Ya Rasulullah, akhadani ma akhadaka. Menimpa siapa yang menimpa engkau? Sama ya Rasulullah. Sama. Taib ya nggak boleh gitulah. Itu karena kedekatan Bilal dengan Nabi SAW. Taib. Nah, ketika itu maka Nabi SAW sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena Nabi menyuruh Bilal untuk qomat. Nah, wa fihi dalil dalam Sahih Muslim. Wa fihi dalil ala
anna man fatathu sholatun wa shalla fi waqtin akhar anu yabda'u bil faidati tsumma yusallil hadirah. Dalam hadis ini berarti barang siapa yang ketinggalan sholat, kemudian dia qada di luar waktunya, kemudian bertepatan dengan waktu sholat yang lain, nah maka hendaklah dia tunaikan sholat faidah dulu, sholat yang qada dulu, kemudian baru sholat yang hadirah. Seperti tadi, masuk waktu maghrib hak kena saha. Waktu maghrib hak kena sholat maghrib itu. Nah, bersolat asar asup ke maghrib. Taib. Tapi dikerjakan dulu sholat asar. Wajib Ustaz, kita wajib mah taib ittifaqul ulama istihbab. Ulama berittifaq bahwasanya itu adalah sunnah. Lit tartib. Taib karena tartib. Tsumma yusolli al-hadirah. Kemudian salat yang hadir, salat maghrib yang punya waktu. Wa huwa mujmaun alaih. Dan itu adalah mujmaun alaih, disepakati. Lakinnau inda Syafi'i, tapi menurut Imam Syafi'i wa ta'ifatun dan sebagian ulama alal istihbab. Hukumnya istihbab bukan wajib, Pak. Tasyadud bisa ini Bukhari Muslim ya. Bukhari Muslim. Ini Bukhari Muslim terus naon? Baik. Ini Bukhari Muslim we gitu. Nah. Ini emang Quran Bukhari Muslim itu sahih. Nya kunaon lamun sahih? Kenapa kalau sahih? Baik. Kata Imam Syafi'i alal istihbab falau sholal hadrah tsumma al-faitah jaz. Kalau dia salat maghrib dulu kemudian salat asar maka tetap boleh. Jadi beda atau mang antum belajar, ada yang mengatakan gimana kalau belajar Bukhari langsung, ya nggak masalah, cuman bagaimana Anda mau memahami hadis Bukhari? Mendingan antum punya waktu berapa lama? Antum punya waktu mendingan ngaji Arba'in Nawawi yang Umdatul Ahkam. Saya kira bisa diamalkan daripada antum belajar Sahih Bukhari. Dan antum setahun pun nggak bakalan beres Sahih Bukhari, gitu kan? 7.500 hadis. 7.500 hadis dengan istinbatul ahkam Imam Bukhari. Udah yang insan-insan itu. Kalau mau fikih ambil jalan fuqaha. Kalau mau fikih. Nah, udah selesai fikih dipelajari, antum baru lanjut ke fikih hadis. Nah, itu enak memahaminya. Fikih sudah diamalkan, baru antum memahami dalilnya, itu yang enak. Kemudian wafi dalil 307. Dalil bahwasanya salatul wusta adalah salat asar. Salatul wusta adalah salat ala ikhtilaf. Taib fi salatiha. Taib salat wusta salat naon ya udah pokoknya nama salat wusta dalam hadis ini adalah salat asar. Kemudian halaman 309. Nah, wa amal ma'an fahuwa anna takhsis salatil wusta bil muhafadzah li ajli masyaqqati wal masyaqqati fi subuh aktsar. Ada yang berpendapat kan salatul wusta ini salat subuh. Ya. Kenapa? Karena salat wusta itu diibaratkan adalah karena berat. Karena berat. Maka salat yang berat itu salat subuh. Taib likauniha takunu fi hali tayyibin naum. Karena dia sedang nyenyak tidur. Waladzatihi alazat tidur hatta qila inna aladan naum igfa atus-subhi. Taib. Jadi paling lezatnya tidur sampai dia lupa salat subuh. Taib. Fana sabadzalika an takuna hiya makhsusah bil muhafadzati 'alaiha. Oleh karena itu maka dihendakan hafizu ala sholati wa sholawati wa sholatil wusta. Jagalah salat dan salat wusta. Itu kan salat wusta. Non salat wusta teh salat subuh mang. Kenapa? Karena dia lebih berat katanya gitu. Lakinnahu mu'aridun bima fi sholatil asr min masyaqqati tarkil ma'asyin nasi wa takassubihim. Ada yang membantah juga. Kenapa? Kang, salat asar itu sebetulnya lebih berat kan? Salat asar itu lebih berat. Kenapa? Banyak orang bisa meninggalkan tidur untuk berangkat bekerja. Betul nggak? Banyak orang bisa meninggalkan tidur untuk berangkat bekerja. Jadi nggak terlalu berat sebetulnya salat subuh. Yang berat itu orang meninggalkan kerja untuk salat asar. Kenapa? Karena waktu sibuk-sibuknya salat asar. Pekerja baru pulang dari pekerjaannya. Orang pabrik baru keluar dari pabriknya. Orang yang dari sawah baru beres dari sawahnya. Orang dari kebun baru beres dari kebunnya. Datang ke pasar, rame-rame belanja buat dibawa pulang ke rumah. Lagi rame-rame. Nah, dia meninggalkan salat tersebut, meninggalkan amal tersebut untuk salat asar. Lebih berat. Gitu.
Ma'anahu lau lam yu'adid dzalika lakan sakir i'tibar bi nasi ala annaha al-asr ma'ana lil fadail wal masalih maratib al kitab bil bashar wal wajhi ittiba'u nusus fi hada salat asar intinya mah. Hadis yang ke-6. Nah, hadis yang ke-6 al haditsus sadis. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala a'tam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil isya'i. Fa kharaja Umar radhiyallahu taala anhu faqala ya Rasulullah raqada an-nisa'u wasibyanu. Fa kharaja wa rasuluhu yaqturu yaqulu laula an asyqa ala ummati aw qala ala nasi la amartum bi hadhihi salati hadhihi sa'ata. Nah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi SAW mengakhirkan salat Isya. Mengakhirkan salat Isya. Jadi mundur, sahabatnya udah nunggu di masjid. Maka Umar keluar menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, istri kami tidur, anak-anak kami sudah tidur. Baik. Istri kami sudah tidur, anak kami sudah tidur. Maka Nabi SAW keluar dan rambut Nabi SAW itu meneteskan air. Maka Nabi bersabda, laulan asyuqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku atau kepada manusia, saya akan menyuruh mereka untuk sholat ini, sholat Isya pada saat ini, pada waktu ini, yaitu takhir. Nah, wa ma qawlu a'tamma fa ma'nahu akhara salata hatta syaddat atamatul lail. Jadi Nabi SAW mengakhirkan salat sampai gelap sekali. Kemudian halaman 312. Wastadalla ba'du min qawli a'tama ala jawazi tasmiyati hadhihi salati bil atama. A'tama. Ibnu Abbas berkata a'tama, maka boleh untuk menamai salat Isya dengan salat atama. Sudah dibahaskan kemarin. Yang penting jangan golib. Kalau golibnya 70% atama, salat Isyanya 30%, itu nggak boleh, makruh ini. Tapi kalau semuanya kenal salat Isya, nah kita kali-kali ngomong atama gitu, itu boleh. Karena golibnya adalah salat Isya. Kemudian walaysa fihi dalil anna fassarna atama bimana ta'khir shalah. Itu bukan dalil kebolehan menamakan salat Isya dengan atama. Bukan dalilnya ini, bukan. Tapi dalilnya mah yang kemarin, hadis yang kemarin, dalilnya mah. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai dalil boleh menamai salat Isya dengan salat atama. Kenapa? Karena atama itu artinya takhirus shalah, mentakhirkan salat. Kemudian wala syakka anna al-awla adamu tasmiyatiha bil atamati wa huwa muqtada kalam Syafi'i ammal karaha fala. Lianna qala la uhib. Imam Syafi'i berkata bahwasanya Imam Syafi'i itu tidak senang kalau memberikan nama salat Isya dengan atama. Amal karah apa? Tapi enggak makruh. Tidak makruh. Karena Imam Syafi'i berkata la uhib aqrabu ilal aulawiyah. Yang utama mah pakai salat Isya aja, jangan pakai atama. Kemudian au naqulu, atau kita bisa berpendapat gini, kata Ibnu Attar. An-nahyu, larangan dari Imam Syafi'i juga raju'un ilal ghalabah. Kembalinya kepada golibnya. Kalau umumnya orang menggunakan kata atamah, maka tidak boleh. Kenapa? Karena isya'nya mahjur, isya'nya ditinggalkan. Baik. Kama dzakarna, wala syakka annaha makruhatun daiman aw aktsar wala yunaqidu an yastamila qalilan. Maka tidak mengapa untuk menggunakan kata atamah sedikit. Baik. Halaman 313. Wa qaulu Umar, perkataan Umar, ya Rasulullah, istri kami dan anak-anak kami sudah pada tidur. Yutamul annahu qalahu li talabi faidah yasma'uha minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar itu ingin mendengar faidah dari Nabi. Maka Umar menjelaskan alasannya kenapa Umar keluar. Tapi minta Nabi, kenapa sholatnya ditakhirkan sampai sekarang. Sementara istri kami, anak-anak kami sudah pada tidur. Gitu. Aulidhanil ghaflati anit taqdim. Atau Umar menyangka bahwasanya Nabi ini lupa untuk sholat di awal waktu. Tsumma talabal faidah qad yakunu rajian ilal masjidi likillati ihtimali nisa wasibyan al-masyaqqati fi hudurihim shalah fil jama'ati aw intidarihim fil buyuti liman yusalli fil masjid mimman hadara masjid. Bisa jadi raqada nisa wasibyan. Bisa jadi dikembalikan kepada masjid
Ya, kenapa? Karena sedikit ihtimal nisa wasibyan, karena mereka tidak bisa menahan apa ya? Menahan sesuatu yang berat, menahan beban. Jadi perempuan dan anak-anak nggak bisa menahan beban. Kalau sholatnya ditakhir, mereka yang hadir di masjid. Jadi mereka tidur rokod, taib rukud. Karena mereka tidak bisa menahan beban, anak-anak dan perempuan nunggu di masjid, ya ini tidur. Atau mereka menunggu di rumah, menunggu di rumah. Liman yusalliha fil masjid miman hadara masjid isyraqan alaihim. Aysyfaqan alal musallin li syughli qulubihim biman fil buyuti minan nisa wasibyan. Kenapa? Karena mereka yang di masjid, hati mereka jadi khawatir. Kenapa? Karena istri mereka ditinggal di rumah. Anak mereka tinggal di rumah. Sementara malam sudah gelap sekali. Tidak ada yang jaga di rumah. Tidak ada yang jaga di rumah. Lintidharihim iyyahum fil adati. Karena khawatir nanti mereka was-was karena suami mereka belum pada pulang pada waktu itu. Nah, kemudian halaman 314. Fa kharaja wa rasuhu yaqturu Aisyah rasi yaqtur likaunil qatri inama yakunu minasyari la minarasi. Kenapa? Maksudnya adalah tetesan air itu nggak mungkin dari kepala, tapi dari rambut. Fa'amuran mujazzinnya batin wa kana dzalika min athari kisai sallallahu alaihi wasallam anu min athari fa bain wallahu alam. Jadi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bekas mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga air menetes dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang berkaitan dengan hadis ini. Fa fihi dalil ala tattabu afali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil untuk mengikuti amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahwalihi, keadaan, wa ahwalihi, perkataan, wa naqliha ila ummati, kemudian menyampaikannya kepada umat. Maksudnya namanya kan tadi disampaikan ke Umar. Kan sebetulnya yang gitu kan nggak usah disampaikan. Nabi keluar warasu yaktur. Faidah. Apa faedahnya coba? Nah ini sifat sahabat ini ingin menyampaikan kepada umat bagaimana keadaan Nabi SAW di setiap waktu dan keadaan. Ingin menyampaikan setiap waktu dan keadaan. Tapi faedah ini, rambut Nabi itu sekarang ada nggak yang meriwayatkan demikian? Guru kami keluar dari kamar, kemudian dilihat, ditirik-tirik, gitu kan? Misalkan rambutnya bagaimana? Kemudian seperti Nabi nih, rambut Nabi teh lurus itu, keriting itu. Ada nggak yang memperhatikan? Antum pernah memperhatikan? Ustaz Miftah teh rambutnya begini-begini. Ada yang pernah nggak memperhatikan? Nggak pernah, gitu kan? Nggak pernah, karena jarang, rambut saya emang nggak panjang, gitu kan. Nah, Fahmi yang panjang-panjang mah, gitu kan. Nah, jadi keadaan Nabi SAW itu disampaikan kepada umat. Makanya dulu ada namanya malfudhat. Malfudhat, kumisnya pendek. Cakep. Padahal dalam hari Jumat. Jadi ada malfudhat. Malfudhat itu apa? Malfudhat itu bukan kata-kata mutiara. Malfudhat itu kata-kata yang keluar dalam setiap waktu dan keadaan. Jadi seseorang malfudhat, misalkan malfudhat guru Wahyudi, misal. Berarti muridnya itu menyertai guru Wahyudi kemanapun. Taib kemanapun, kecuali hal-hal yang memerlukan kerahasiaan, gitu kan. Nah, lagi duduk ditemenin, lagi sakit ditemenin, lagi makan ditemenin. Nah, ketika makan ngomong apa nih? Kata Tuan Guru Wahyudi, bahasa Banjar teh, kalau saya teh apa ya? Tiang ya? Pian. Pian bukan Ustaz Wahyudi. Misal, Kang, ulun ya, ulun. Ulun tuh kalau makan itu senengnya itu labu. Loh, kenapa Ustaz? Karena guru saya itu ketika saya makan di tempat guru saya itu labu. Kemudian guru saya bilang, beliau melihat gurunya lagi makannya labu. Guru-gurunya saya mengatakan bahwasanya semuanya itu musalsal, itu mereka sampai kepada Anas bin Malik senangnya labu. Oh gitu, ditulis tuh. Ketika kami makan pada tanggal sekian, tahun sekian, makannya labu, Ustadz mengatakan demikian. Malfudhat. Ketika sakit apa yang diucapkan, keluarnya apa, zikirnya apa, pernah berteriak atau tidak, itu ditulis. Malfudhat namanya. Nah, kemudian, wa annaha kullaha syar'un yuqtada bihi. Itu adalah seluruhnya adalah syariat yang perlu diikuti.
Wa fi ta'khir salatul isya. Dan faidah hadis ini adalah mentakhirkan salat isya. Wa nahu mustahab. Itu adalah mustahab. Lakin hal wa afdal am takdim. Akan tetapi apakah yang afdal adalah takhir atau takdim? Mustahabnya udah jelas nih. Afdalan mana nih, takdim atau takhir? Am yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal azman. Atau berbeda-beda tergantung keadaan dan waktu. Fi aqwalil ulama taqaddamat. Itu banyak pendapat ulama berkaitan dengan ini. Zahiru hadha hadis, hadis ini zahirnya anna takhir afdal. Bahwa takhir adalah afdal. Lianna sallallahu alaihi wasallam nabbaha alaihi bi hadzal lafzi wa annal ghaliba kana taqdimun. Walaupun golibnya itu Nabi sholatnya awal waktu takdim. Nabi sholatnya awal waktu takdim. Tapi Nabi juga sering mentakhir dan menjelaskan keutamaan takhir. Nah, wabihi istadalah man qala bi tafdili takdim wa qala law kana takhir afdal la wadabani. Dikatakan kalau saya takhir itu afdal, ya pasti kan Nabi akan berketerusan kalau afdal. Wa in kana fihi masyaqqah. Walaupun itu adalah sulit, tapi kalau afdal kan diteruskan. Wa hikmatu fi tarki khasyatan yufradu alaihi. Hikmah ditinggalkannya oleh Nabi salat takhir Isya itu khawatir akan difardukan, salat Isya itu ditakhirkan. Au yatawahamu ija bahu, atau mereka beranggapan bahwasanya salat Isya itu ditakhir itu wajib. Makanya Nabi tidak. Kata Kihi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih, seperti Nabi meninggalkan salat tarawih. Wa ta'liluhu iyyahu bi khasyati iftiradiha. Taib, ilahnya apa sebabnya? Karena Nabi khawatir akan difardukan. Wal ajzi anha, dan nanti umat itu akan tidak mampu untuk mengerjakan salat itu. Wa ajmal ulama ala istibabiha li zawalil illati allati khifa minha. Ulama bersepakat mustahab mentakhirkan salat. Kenapa? Karena ilat yang tadi sudah tidak ada. Khawatir akan difardukan. Tapi Nabi sudah meninggal. Bagaimana akan memfardukan, Allah Subhanahu wa taala akan memfardukan salat Isya ditakhirkan? Dari mana? Sementara Nabi sudah meninggal dunia. Wa hadzal ma'na mawjudun fil Isya wa yakunu takhir al-an afdal. Baik. Maka dikatakan takhir al-an afdal. Wa fihi tanbihu tabi al-matbu' ala amrin yajri ala khilafil mu'tad liyata'arraf hikmatu. Jadi memperingatkan atau memberitahukan atabi al-matbu'ah yang mengikuti taib kepada yang diikuti. Bahwasanya ini kok nggak seperti biasa. Umar memberitahu tanbihu tabi al-matbu'. Jadi tabi memberitahu kepada matbu'. Umar memberitahu kepada Nabi. Ini kok nggak biasanya. Salat Isya kok ditakhirkan, nggak biasanya. Taib. Lihat araf untuk diketahui hikmah amal demikian. Awanahu ghafala anhu, atau mungkin beliau lupa. Wanahu dzalika. Wa fihi fawaid yang lain, anu yustahabu lil alim awil imam an yatir sabi idza ta'akhkhara anhu. Kian, harusnya seorang alim atau seorang imam ketika ada janji dan dia takhir, terlambat untuk datang, maka dia langsung menceritakan sebab keterlambatan. Jadi jangan sampai orang-orang yatawaham atau yusi'udzan, walaupun itu adalah orang-orang besar. Orang besar datang telat. Udah gitu penuh lah. Ini mah orang besar, ajungan, kiai, gitu kan. Lebih mulia mana Anda dengan Nabi SAW, Pak? Seajengan-ajengannya antum lebih mulia nama dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW ketika ada suatu bikhilafil amril mu'tad yang tidak biasanya dilakukan, maka Nabi SAW akan mengutarakan udurnya. Kenapa melakukan pekerjaan demikian? Nah, kemudian au jara minhum mayudunu annahu yashqu alaihim wa yaqulu lahum wajhal masatifi. Fa fi dalil ala anal amra lil wujub. Di dalil ini adalah anal amra lil wujub laulan asyqa. Wa fi syari'atun nadhar ila amri du'afa. Dan disyariatkannya untuk melihat keadaan orang-orang lemah. Kanisa seperti wanita, wasibyan, anak-anak, wa nawihim aktsara min ghairi. Lebih banyak daripada orang-orang selain mereka. Wa fihi annahu yajuzu li ghairil muadzin ar-ratibi an yu'limal imama bi salati.
boleh selain muadzin yang biasa untuk memberitahukan imam tentang sholat. Kan biasa nama muadzin yang ngasih tahu imam. Imam kan punya ruangan khusus. Biasa tok 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 gitu kan. Mau sholat. Nah ini mah boleh selain muadzin untuk memberitahukan demikian. Khususan idza kana fi ilamihi maslahatun dhannah. Apalagi kalau dia mengira taib bahwasanya dengan dia yang memberitahu itu ada maslahat. Wa fihi dzikru maslahati taib mubayyinatan ghairu mujmalah. Ini menyebutkan satu maslahat secara jelas, mubayyanah. Taib mubayyanah. Ghairu mujmalah. Jangan secara global tapi secara terperinci. Kenapa Nabi mentakhir demikian? Terperinci. Laula an asyuqu ala ummati la amartuhum bisolati. La amartuhum bisolati fi hadhihi sa'ati. Baik, bahwa hadhihi sa'ata. Nah, hadis yang ketujuh. Saya kira bakal selesai cepat nih, ternyata lama juga selesai. Waduh. Nah, dicoba sampai sekarang dulu ya. Suara saya sudah habis. Suara saya sudah habis. Baik. Hadza akhiru wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.